Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya hormati Pak Moko selaku Kepala SMP Telkom Purwokerto, kemudian Bapak Ibu Guru SMP Telkom Purwokerto. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, yang mana menurut saya nikmat sehatnya adalah nikmat yang paling berharga. Kita memiliki banyak uang, kita memiliki kepandaian dan sebagainya, namun jika tidak sehat maka akan sia-sia tentunya. Alhamdulillah. Yang pertama, nanti saya akan menyampaikan tujuan terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sekaligus kami mohon izin dulu. Jadi saya dan Pak Nandar sebagai calon guru penggerak Kabupaten Banyumas Angkatan 11, barangkali sudah banyak seniornya juga ya Pak. Jadi kami juga sebenarnya dalam rangka diskusi, bukan istilahnya kami nanti punya sesuatu yang lebih namun akan disampaikan begitu, namun kita nanti sifatnya adalah diskusi gitu. Jadi itu tujuan kami. Nah, mudah-mudahan nanti ada sesuatu hal baru yang bisa kita dapatkan bersama dan itu bisa untuk kemajuan kita bersama. Untuk lebih memantapkan atau melancarkan suasana ini, nanti mungkin ada sambutan dari Pak Moko untuk motivasi kita bersama-sama. Ini ada sepatah dua patah kata dari Bang Moko. Kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa bersilaturahim pada kesempatan pagi hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Krisma dan Pak Nandar yang telah memilih kami sebagai tempat untuk sharing gitu ya, atau berbagi terkait dengan materi budaya positif yang merupakan materi dari guru penggerak. Nanti mohon rekan-rekan juga saling kita sharing ya, karena budaya positif ini memang menjadi salah satu kunci keberhasilan penerapan kurikulum merdeka. Jadi kalau kita ingin memerdekakan sekolah ini, memerdekakan siswa kita dan para guru juga merdeka, maka kita harus bisa menerapkan budaya positif ini. Baik itu nanti disiplin positif untuk teman-teman sharing di kelas juga yang muatan positif dan sebagainya. Sehingga atmosfer pendidikan kita di kurikulum merdeka ini benar-benar bisa bermakna untuk semua peserta didik kita. Jadi itu kuncinya, salah satunya adalah budaya positif, dan masih ada beberapa kunci lain keberhasilan kurikulum merdeka, tapi budaya positif menjadi hal yang sangat krusial. Karena jujur penerapan kurikulum merdeka ini yang agak terkendala penerapannya adalah bagaimana merubah mindset rekan-rekan dari disiplin yang keras gitu ya, disiplin yang penuh dengan hukuman, disiplin yang menakutkan, menjadi suatu budaya positif buat anak-anak. Bagaimana dengan budaya positif ini kita bisa mendorong anak-anak lebih berkembang, bagaimana budaya positif ini bisa menjadi hal yang insentif ya, insentif buat anak-anak gitu ya, sehingga anak-anak bisa dengan senang hati mengembangkan diri mereka ya. Jadi ini adalah kesempatan yang baik, silakan nanti saling sharing gitu ya, bagaimana teori budaya positif yang telah diajarkan di teman-teman guru penggerak, dan nanti rekan-rekan mungkin bisa juga mencoba untuk mengkolaborasikan dengan kegiatan sehari-hari di kelas, sehingga nanti terjadi suatu diskusi ya, diskusi positif antara rekan-rekan dari tim guru penggerak dengan rekan-rekan sebagai pengajar di sekolah. Mungkin itu saja dari saya ucapkan selamat untuk sharing season pagi ini, semoga semuanya lancar dan tujuannya bisa tercapai dengan baik. Insya Allah dengan adanya sharing budaya positif ini,
sekolah kita SMP Telkom ini bisa lebih baik lagi dalam melayani semua stakeholder dan bisa mencapai tujuannya. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Moko. Masih ya, ya. Matur nuwun Pak Moko. Langsung saja Pak Nanda, sudah siap? Oke. Terima kasih sebelumnya nih, ibu-ibu semua sudah berkenan hadir di sini. Pastinya di acara yang harusnya menemani putra putrinya dalam acara mungkin perlombaan merayakan Hari Kemerdekaan. Nah, untuk memulai acara ini sebagai icebreaking-nya kita akan bermain nih. Kata permainannya adalah kuis kata berkait G. Ini sebenarnya kuis zaman dahulu kala tahun 90-an G, yang dibawakan oleh Niko Siaan G. Kita ini G, jadi sesuai dengan tema yang ingin kita sampaikan, maka di sini sudah ada dua kata, yaitu disiplin dan bawahnya positif. Nanti di selanjutnya Bapak Ibu akan memikirkan atau menebak kata selanjutnya di bawahnya, di mana kata yang sebelumnya maupun sesudahnya itu saling berkait sehingga bermakna. Boleh dari bawah ke atas, boleh atas ke bawah. Kata G, Yun Sewu, G, Yun Sewu karena ini 3 situ 6, G. Mohon kesini, G. Mbak satu Yun Sewu kesini sama Mas Dimas. Oh, di sini, G. Jadi 55, G. Ya. Ini grup A, ini grup B. Tolong diklik aktif pengeditan Pak Risma. Nah, aktif ini, aktif pengeditan. Jadi nanti nilainya berdasarkan banyaknya kata, ya, banyaknya huruf yang dalam satu kata yang tertebak itu. Oke, ada kecil sedikit bisa kamu. Oke. Ya, siap. Oke, siap. Segitu ya Mas kelihatan G. Oke, sweet dulu ngapunten Mbak, sweet sama sampingnya yang menang. 1, oh iya. 1, 2, 3. Iya, oke, yang menang dulu guys. Kita mulai dari sebelah sini. Mbak Sinten, Mbak Valena. Oh iya, maaf, Mbak Valena. Mbak Valena milih satu huruf di bawah disiplin atau di atas positif? Di bawah disiplin. Ini di bawah disiplin nggak ada? Oh ini ya, di bawah disiplin. Ada huruf W, Pak Yusma. Yang nebak hanya mbaknya ya. 5, 4, 1, iya betul, waktu Pak Risma, waktu. Dapat poin 5 Pak Risma. Kasih poin dulu 5 di grup A. 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menceritakan tentang kesepakatan kelas di kelas saya sekarang. Saya sekarang mampu kelas 84. Jadi waktu itu kami sudah membuat keyakinan dan kesepakatan kelas bersama-sama. Setiap siswa maju untuk mengutarakan apa yang diinginkan di kelasnya. Namun setelah beberapa minggu, ini baru awal-awal. Nah, jadi awal-awal mungkin masih belum yang menaati, belum bisa semua anggota kelas menaati kesepakatan kelas tersebut. Seperti berbicara kasar atau toksik itu masih didapati
oleh beberapa anak itu mungkin sudah jadi kebiasaan atau apa ya, jadinya ketika mereka kan sudah sepakat tidak berbicara kasar, tapi untuk berbicara itu masih ya tiba-tiba keluar refleks anak-anak seperti itu. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Ya, kebetulan saya wali kelas baru. Nah, sebelum saya membuat keyakinan kelas tidak jauh berbeda dengan Ibu Valena, anak-anak maju mengutarakan pendapatnya masing-masing dan apa ya, masih banyak. Kalau Mbak Valena itu orang berbicara toksik ya. Kalau saya itu ke toilet masih bareng-bareng, gerombolan. Nah itu alasannya katanya takut kalau ada apa-apa di toilet seperti itu. Karena dikasih kita. Kamu boleh masih jawab. Kalau kesepakatannya biasa kita kayak menyepakati selama KBM itu apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah untuk sejauh ini sih untuk pelaksanaannya itu kayaknya masih tertib kayak gitu ya. Jadi mungkin karena mereka menganggap saya itu galak ya. Jadi pada takut. Jadi pada takut. Jadi kayak sebelum saya masuk apa namanya, siapkan laptopnya udah ini langsung pada sudut rapi ya gitu ya. Jadi ada yang lari-lari misalnya gitu ya, ada yang duduk di tempatnya ya gitu ya, kayak gitu. Kalau saya tidak jauh beda dengan Bu Deis karena kebetulan saya juga bukan walas Pak Krisma, jadi memang kalau di saya ada kesepakatan belajar di kelas seperti itu ya. Kalau prosesnya memang selama ini saya menyiapkan beberapa poin dulu yang nanti akan kita sepakati bersama di kelas. Dari poin-poin itu nanti akan saya sampaikan ke anak-anak, kemudian akan kita buat kesepakatan, kita tawarkan ke anak-anak. Dari poin-poin itu adakah yang perlu ditambah, adakah yang perlu dikurang, atau adakah yang merasa keberatan, atau mungkin kurang setuju. Nah, nanti kita diskusikan di situ. Sampai akhirnya nanti kita temukan poin-poin yang memang kita sepakati dan bisa kita laksanakan ke depannya. Seperti itu. Mobile gerak ya, terus. Yes. Pak Krisma, izin sharing nih. Kalau di kelas saya itu lebih kayak circle-circlean. Sedangkan kesepakatan kita itu ada kesepakatan untuk tidak membeda-bedakan latar belakang. Nah, tapi untuk di kelas saya itu masih ada yang circle 71, circle 72, yang kelas-kelas terdahulu XX karena naik, jadi masih bergelombol-gelombol sesuai dengan kelasnya yang sebelumnya seperti itu. Itu yang susah sih. Jadi kayak antara saya dan kamu, padahal kita udah jadi satu keluarga nih, tapi masih kayak kamu sih siapa gitu. Jadi belum bisa akur antara satu dengan yang lainnya gitu. Paling itu sih untuk kesepakatan di kelas saya. Terima kasih. Terima kasih. Kebetulan di sini saya sebagai wali kelas 77. Kebetulan di kelas saya untuk membuat kesepakatan kelas, terutama saya menuliskan poin-poin yang biasanya kita gunakan untuk kesepakatan kelas. Nanti di situ anak memilih kiranya kesepakatan apa yang nanti akan kita gunakan. Dimana kesepakatan itu kita harapkan buat kelas nyaman, kelas enak dalam kondisi yang seperti itu untuk belajar bersama. Kesepakatan yang pertama toleransi dan saling menghargai, itu yang pertama. Kemudian yang kedua berangkat tepat waktu, dan yang ketiga
Jadi kita hanya menerapkan 3 itu terlebih dahulu. Harapannya nanti setelah beberapa waktu dan mereka ada perubahan lebih baik akan kami tingkatkan membuat kesepakatan positif lagi. Izin sharing ya Kak. Sorry. Jadi karena memang saya mungkin udah 8 tahun ya Pak. Saya di kelas 9, maksudnya jadi walas, maksudnya di kelas 3 ya. Jadi karakteristik kelas 3 itu memang sudah lebih besar. Mereka sudah tahu apa itu konsekuensi yang biasa mereka dapatkan ketika melanggar dan lain sebagainya. Cuma kita nggak bisa berhenti di sana. Artinya saya ngajak mereka untuk berpikir. Saya tahapannya adalah saya menyiapkan menti.com, Mentimeter itu. Kemudian di sana saya ajak anak-anak buat berpikir, apa sih yang kamu nggak suka ketika berada di kelas 8? Rata-rata adalah sirkel-sirkelan, banyak drama, kelas sering kotor, kelas yang ramai, bahkan ada yang saya mau bilang nagih ke teman, itu yang hal yang tidak suka. Kemudian saya di up semua, jadi saya nggak tahu siapa yang mengirim itu. Semua teman sekelas juga nggak ada yang tahu. Kemudian saya tanya lagi, apa setelah tadi yang kamu suka itu, apa yang akan kamu rubah di kelas kamu yang baru? Kemudian ada yang menuliskan teman yang asik, kompak, solid, kemudian tidak sirkel-sirkelan, tidak no drama dan lain sebagainya. Itu saya kemudian suruh mereka berpikir, coba kita buat kesepakatan kelas dari yang sudah kalian tuliskan. Muncullah, harapannya adalah saling support, respect your teachers, respect your friends. Kemudian nanti ada lagi, jangan pernah menyendiri. Kemudian lihat kekurangan dan kelebihan teman-teman sekitar. Kemudian mereka juga kepengen kelas yang bersih. Apa punishment-nya? Punishment-nya adalah semua bertanggung jawab. Ketika ada sampah di kelas itu, ya nggak tahu itu sama siapa, respect, ambil sampahnya, buang. Begitu. Jadi saya memang menegaskan di awal seperti itu. Kemudian saya nanya juga, apa yang kamu sukai dari kelas 8? Gurunya dan lain sebagainya. Mereka sangat suka guru yang have fun, suka game, suka ice breaking. Dan saya nanya juga, harapan kamu di Miss Nana itu apa? Kemudian mereka menuliskan tegas, lebih solid dan lain sebagainya. Kemudian saya ajak mereka berpikir, kita bikin kesepakatan bareng dan mereka pun memilih punishment-nya sendiri. Begitu. Jadi pertama ketika kita kan ada seragam gitu ya. Apa nih punishment-nya? Ditegur. Kalau tidak, mereka yang kedua nanti video clarification. Jadi mohon maaf saya tidak menggunakan seragam lengkap karena saya tidak memiliki ini dan sebagainya. Paling itu aja sih Bapak dari saya. Terima kasih. Izin sharing ya Pak Krisma. Saya kan baru ya jadi walas dan itu. Saya di sana. Ini di sana. Di tengah. Saya memang baru di jadi walas ini dan mendapatkan anak bule di kelas. Jadi dia tidak bisa berbicara bahasa Indonesia dengan lancar, juga bahasa Jawa. Jadi kesepakatan kita tidak mengajari anak tersebut untuk berkata kasar karena notabene dia nggak tahu artinya itu apa. Jadi sebisa mungkin kita saling menjaga dia agar tidak mengatakan atau boleh mengetahui tapi tidak mengatakan dan menularkan itu kepada orang lain dan menggunakan bahasa Jawa ketika berpamitan kepada guru. Itu kesepakatan yang kita buat sebagai tahap agak ungguhnya mereka karena anak Gen Z sekarang kan kadang memang tidak tahu sama sekali bahasa Jawa apa yang mereka katakan, bahkan mereka kadang hanya ikut-ikutan tidak tahu seperti itu. Terima kasih. Ya, saya Bu Lisa, mampu kelas 85. Jadi ketika membuat keyakinan itu prosesnya adalah anak-anak itu mengutarakan A, B, C, D sesuai dengan yang mereka inginkan, apa keyakinan yang mau mereka terapkan di kelas. Kemudian kita globalkan. Saya globalkan, misalnya anak-anak tidak ingin makan makanan mie kayak gitu kan ya, pasti kan dia ngomongnya nggak global ya, pasti lebih khusus gitu kan. Misalnya kayak dia nggak boleh makan mie di kelas ya gitu, berarti kalau nggak boleh makan mie berarti kan
tidak makan makanan yang menyengat gitu kan di dalam kelas. Nah, sedangkan kata tidak itu tidak boleh katanya kan. Nah, jadi gimana kita bikin keyakinannya, kemudian kita ganti, berarti kita makan makanan menyengat itu di luar kelas misalnya seperti itu. Jadi mereka memberikan masukan yang khusus, kemudian kita globalkan di keyakinan, jadi kita dapat keyakinan kelasnya tidak terlalu banyak. Jadi biar mereka itu bisa fokus ke keyakinan-keyakinan yang tidak terlalu banyak. Kemudian melanggar, masih ada yang melanggar, contohnya ketika membayar kas, karena membayar kas itu lumayan kadang mereka lagi malah uangnya sudah habis dulu atau seperti apa, sehingga untuk mengantisipasinya dimintanya itu di pagi-pagi misalnya seperti itu. Terima kasih Pak. Jadi langsung. Ini saya mau tawaran dari angkatan berapa ya? Angkatan 8. Bu, ada pertanyaan yang mau kita sharing-sharing. Bu Betty barangkali sudah pernah menerapkan pembuatan biasanya kelas ya. Kemudian ada yang sering melanggar atau lupa gitu. Udah ini mohon izin ya tadi kalau untuk keyakinan apalagi skala kelas pastinya membuat gitu. Mau tidak mau wali kelas wajib untuk membuat. Untuk kesepakatan kelas pun pure itu memang hasil dari anak-anak. Kalau wali kelas itu hanya mengarahkan saja, tapi selebihnya saya serahkan kepada anak-anak gitu ya. Jadi saya tampung dulu satu persatu idenya apa kayak gitu, kemudian yang sekiranya antara satu anak dengan yang lainnya sama itu nanti dijadikan satu rangkaian kalimat. Kalau saya begitu sistemnya. Kemudian nanti dari setelah dari global itu dikaitkan satu sama lain, itulah yang nanti menjadi kesepakatan anak-anak. Dan di sini posisinya saya sebagai wali kelas adalah keyakinan kepada anak-anak. Kesepakatan atau keyakinan ini bukan hanya dibuat dan ditulis, tetapi harus diimplementasikan oleh anak-anak. Gitu. Nah, kemudian kalau untuk tadi pertanyaan, apakah keyakinan dan kesepakatan itu masih sering dilanggar atau pasti? Gak mungkin tidak gitu. Ya, contoh gampangnya adalah ketika anak-anak kalau di kelas saya, kebetulan saya aku kelas 9 juga. Yang pertama adalah harus berpenampilan rapi sesuai dengan peraturan sekolah. Nyatanya sampai saat ini itu pun masih ada yang dilanggar. Rambut masih panjang, kemudian tidak menggunakan dasi dan lain-lain. Nah, kalaupun nanti ditanya konsekuensinya apa dari pelanggaran itu, ya otomatis untuk yang ringannya pasti pelanggaran dari wali kelas dulu. Nantinya kalau sudah berulang kali berarti nanti sudah masuk ke pelanggaran yang memang harus dilibatkan. Mungkin itu aja sih Pak. Terima kasih. Yang pertama Risma tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu sudah melakukannya dengan baik, tapi sekali lagi Pak Risma tadi sampaikan bahwa dasarnya peraturan. Nah, seperti yang Mbak Beni tadi sampaikan, menawarkan ke siswa dulu, itu bagus banget ya. Jadi peraturannya kita sembunyikan dulu Mbak Beni. Nah, kira-kira dari yang kita catat ini, ada yang belum masuk nih. Nah, dari yang belum kepikiran sama siswa ini, kita coba tanyakan lah yang poin ini, pancing. Kalau gini gimana ya, kalau ada kasus begini, sebaiknya begini nih, oke, kita masukkan ya. Nah, itu mungkin bisa jadi kita tambah, tapi kita punya pokoknya kayak gitu. Untuk kemudian untuk kasus Mbak Nana, yang kalau catatan Malaka yang tadi disampaikan Pak Putra itu, Pak Krisma itu adalah terbentuk ya. Jadi yang namanya pendidikan itu pasti ada kesulitannya ya, tapi nanti kalau sudah terbentuk karakter, insya Allah seperti yang mengukir di atas batu nanti akan terekam lama. Dan bagaimana kalau ada komplain dari orang tua sama anak? Jadi gini, kalau kami mengatasinya itu pada awal pendaftaran, Mbak Nana, pada awal pendaftaran itu kita tuliskan dulu sebaiknya peraturan-peraturan sekolah untuk ditandatangani oleh orang tua sebagai surat pernyataan bahwa siswa akan mengikuti semua peraturan yang ada di sekolah kayak gitu. Jadi apabila tidak, maka nanti bersedia untuk
ditarik atau bagaimana, sehingga nanti ketika ada permintaan atau maaf ada sedikit konflik gitu ya, nanti kita bisa buka surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh orang tua ya, kayak gitu. Kemudian seperti yang tadi Pak Krisma sampaikan bahwa kita juga sebagai guru harus membentuk atau menyadarkan mereka pentingnya kerapian ya, bahwa ya seperti Pak Abdan bilang, ini mestakung ya, semesta mendukung, orang baik akan kumpul dengan orang baik, didekati sama orang-orang baik gitu. Kayak gitu. Nah, kita ingin menciptakan lingkungan yang baik juga kayak gitu. Dan kami pasti guru-guru dengan semua juga satu tujuan ya, menjaga cita-cita mereka. Sampaikan itu, saya ingin menjaga cita-citamu, kamu pengen apa, jadi apa? Oke, kira-kira misalnya pengen jadi tentara, ada nggak tentara rambutnya gondrong kayak gitu, kita sampaikan itu. Jadi setiap gerakan anda semua, siswa semua, coba kalian cita-citanya apa, yang kalian lakukan itu korelasi nggak dengan tujuan anda, kayak gitu. Nanti mereka terpikir ya. Jadi kalau kita berorientasi pada titik akhir, harusnya setiap perjalanannya itu mereka akan hati-hati. Oh, ini nggak menuju ke sana, nggak menuju ke visi saya, yang ini menuju dan sebagainya, kayak gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk biar gak ngantuk ya Bapak Ibu, tepuk pramuka 2 kali. Oke, semoga dengan tepuk tadi Bapak Ibu bisa segar kembali. Kita sebelum masuk materi ini ada sedikit pertanyaan. Di setiap hari pasti kita bertemu dengan siswa yang beraneka ragam, ada yang menyenangkan dilihat, rapi bajunya, rapi rambutnya dan sebagainya, tetapi kadang masih ada yang pelat, acak-acakan, gitu. Dan saya yakin ibu-ibu semua di sini pasti pernah memberikan nasihat ataupun teguran, pernah apa buatan ibu? Pernah karena yang namanya pendidik pasti akan mengingatkan, pendidik itu mengingatkan. Oke, nah ini ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu punya pengalaman menarik saat mendisiplinkan siswa, lalu bagaimana hasilnya? Singkat saja, seperti tadi. Oh, Cifom, di Cifom sudah dikirim, ya, sudah dikirim di Cifom maksudnya. Monggo Bapak Ibu bisa dijawab dengan singkat saja. Di situ ada, ya. Ya, monggo diisi. Ya. Punya pengalaman menarik nggak yang kira-kira seru, yang kira-kira seru, kemudian jenengan ngobrol sama siswa itu, kemudian dampaknya, oh anaknya habis itu jadi baik, oh anaknya jadi pendiam, oh anaknya jadi nggak mau nyapa, oh anaknya jadi akrab, kayak gitu. Pasti ada gitu. Apakah Bapak Ibu punya pengalaman menarik tentang mendisiplinkan anak? Berarti katanya pernah atau tidak? Ada alasannya nggak? Ada. Harusnya gitu kan? Iya. Oh, berarti dijelaskan dulu. Oke. Nah, nanti kita tanya. Guru fisika soalnya. Kalau yang mengerti berbahasa Indonesia. Kalau cuma ditanya pernah atau tidak, berarti juga pernah aja. Iya, betul itu. Iya, Bu. Iya, Bu. Pernah, nanti tentang apa, kemudian hasilnya bagaimana, atau siswanya telat, atau siswanya berambut panjang, atau siswanya tidak rapi, tambah nangis atau tantrum ya, anaknya apa gurunya? Oh, gurunya tantrum. Oh iya, aduh, catat namanya Pak. Nanti saya poin banget. Sudah masuk atau mau masuk? Sudah masuk. Kelas 1 nopo?
Namanya sinten? Aren? Fanan. Iya. Oh. Itu stok air matanya banyak. Iya, jadi kita belum ada laporan ya Pak Kusmi ya? Belum ada. Buat jenengan aja menarik apa ya? Misalnya semuanya menarik. Ya karena kalau menariknya enggak itu kalau pengalaman saya kemarin adalah untuk kayak saya dan misalnya kebetulan pengen ini pramuka. Kemudian memang ada beberapa anak yang memang bukan di organisasi pramuka. Itu kami libatkan untuk ikut lomba baris berbaris. Nah dari situ kan anak-anak itu jadi apa namanya, yang tadinya tidak tahu ilmu tentang baris berbaris itu kan jadi tertib gitu ya. Kemudian kemarin tuh memang beberapa masuk itu DM ke saya gitu ya, Ibu, saya sekarang jadi pasukan pengibar bendera gitu di SMK gitu. Namanya Hamanda Ivale. Ya, itu brand ambassador-nya SMK Telkom. Iya kan? Terus ada juga yang di luar dari anak organisasi, 2 anak tadi juga di luar organisasi. Terus ada juga yang tidak sama sekali di organisasi, kemudian juga tidak ikut dalam lomba baris berbaris, tapi nyatanya laporan juga ke saya, Ibu, saya di SMA dipilih jadi pasukan juga untuk upacara. Terus sampai muncul kalimat anak yang dididik Ibu jadi semua ya. Maksudnya berarti kan secara tidak langsung tuh anak-anak tuh kan berarti mau sebenarnya menyerap sedikit apa yang disampaikan oleh gurunya gitu. Maksudnya untuk kenapa sih kamu bisa jadi baik kayak gitu. Ini mau berdasarkan dengan gimana? Iya. Mbak Betty sampai menangis ini, kameranya Pak lagi nangisnya. Ini yang pantesan ini ya, apa namanya, anaknya yang masuk ke sana nangis-nangis terus ini ya, satu itu ya. Betul. Jadi ya saya juga belajar itu Mbak Betty. Pada trapesium usia, ternyata pada proses kehidupan manusia itu dari kecil sampai besar ada sosok orang yang menginspirasinya, sampai bahkan ketika dia mau meninggal pun dia masih ingat. Saya yakin Mbak Betty dan Mbak Nana ini adalah salah satu titik yang tidak bisa dilupakan sama mereka, titik positif itu ya. Dan sebaliknya, akhirnya kita harus hati-hati, takutnya kita adalah salah satu yang membuat mereka trauma ya. Pak Nanggar dulu saya sampai sekarang masih ingat dan masih sebut. Nah itu yang paling saya khawatirkan, dan jenengan juga apa namanya, saya harap berhati-hati juga nih. Saya juga berhati-hati juga, dan ini yang tadi adalah yang luar biasa, dan saya harap itu akan membara ya, menyala. Artinya kalau menyala itu artinya yang lain ikut panas, ikut anget, akhirnya oh iya ya, nanti saya lebih hati-hati ke siswa, siapa tahu saya jadi inspirasinya ya. Guru yang terbaik itu bukan guru yang aneh-aneh lah, menginspirasi, udah kayak gitu ya. Jadi di titik-titik trapesium mereka ya, semoga kita menorehkan beberapa titik di situ, dan yang tidak tahu baris berbaris malah jadi lebih baik dibandingkan yang dari awal ikut pramuka kayak gitu gitu. Dan bahkan sekarang menikmatinya. Maka kita coba, saya selalu katakan kepada mereka, coba nikmati kebaikan, coba nikmati kebaikan kayak gitu. Ketika kita menikmati kebaikan, maka semesta mendukung, makanya kebaikan-kebaikan yang lain akan mendekat pada Anda. Begitu juga mungkin jenengan tadi sudah, oh ini belum tahu kebaikannya baris berbaris nih, kita coba, oh dia nikmat dengan baris berbaris, dia jadi paskib dan sebagainya. Jadi kita coba bawa mereka ke kebaikan-kebaikan yang mereka sukai kayak gitu. Jadi awalnya mungkin ini Mbak, waktu itu awalnya diajak karena kita kekurangan personil. Oh, dalam personil nih. Nyari yang tinggi. Oh, nyari yang tinggi sama. Ternyata yang anak-anak yang badannya tinggi bukan anak organisasi. Akhirnya kamu tadinya mereka balik kanan, yang dirasa balik kanan sampai keluar gor, kembali lagi. Mana aku jadi ikut, ya gitu. Oke.
Nah, itu juga di 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu rasa diterima. Jenengan sudah menyediakan ruang itu untuk mereka, ya. Jadi yang nggak ikut organisasi kadang hidup itu seenaknya karena lain orang bilang apa-apa, saya nggak ikut apa-apa, inilah nggak penting, nggak apa-apa. Tapi ketika kita sediakan ruang untuk mereka, mereka merasa diterima, mereka merasa di situ hangat ya suasananya, akhirnya mereka ikut. Kemudian mereka menikmati kebaikan. Ternyata kalau begini badan saya seger, saya melangkahnya lebih gagah dan sebagainya. Akhirnya mereka merasakan dan nikmat di situ, akhirnya mereka menjadi yang seperti saat ini. Begitu, ya. Jadi rasa diterima itu yang harus kita buka-buka. Ya. Ada yang kadang, mas, sehat mas, hanya menepuk aja, rasanya beda. Ingat nggak jadi waktu ditepuk sama guru dulu, sama nggak pernah ditepuk, beda. Ya. Jadi satu tok gimana? Bisa. Sentuhannya itu nggak tahu tuh, ada setrumannya guru tuh. Yakin hangat hati ini kalau disentuh. Bener ya? Tapi nggak sentuh sampai ya. Nggak jadi hangat panas. Gitu ya. Kalau jenengan kayaknya harus 1300 volt. Iya, betul sekali. Ya, jadi meskipun kita tegas, Mbak Nana, saya juga di sana juga kadang juga setelahnya. Tapi sentuh menyentuh itu sedikit-sedikit saja ya, sesama jenis saja mungkin ya. Atau yang kalau biasa ya sentuh saja ini, sedikit dia akan merasa, oh ada tempat loh di hati Mbak Nana, Mbak Betty dan teman-teman semua saya. Kayak gitu. Insya Allah dengan bersama Mbak Betty, Mbak dan teman-teman semua orang-orang yang baik, saya akan bisa maju lebih baik. Ngaten. Begitu nggih. Sikiri Pak Yusman. Ya. Dari Bu Valen ada anak yang jadi berubah disipin, ada berwajib, ada juga anak yang membiarkan yang sudah diberikan. Oke. Untuk Mbak Betty pernah meminta siswa, oh iya, reaksi pramuka tidak pakai atribut dan punishment menghafal dasar dharma. Oke, masih nyambung ya. Ini lebih ke konsekuensi ya, karena masih nyambung. Kemudian, Bapak yang ini yang itu pernah meminta siswa untuk merapikan rambut yang gondrong untuk potong rambut. Iya, ini cukup dilema ya, karena menghadapi anak-anak saya dari kamu di sana. Wih, gondrong banget ya, sini saya rapikan. Dengan bahasa Dewi Kwan Im dan wajah Sugokong. Hasilnya alhamdulillah beberapa anak potong rambut selalu diingatkan dan anak itu happy. Oke, good. Jangan lupa konfirmasi sama orang tuanya. Ya, nanti kita ini. Jadi Bapak Ibu semua itu sudah pasti lah ya menemukan siswanya yang ingin lebih baik. Ngaten gini. Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Bagaimana langkah-langkahnya? Apakah yang kita sampaikan itu sudah sesuai? Gitu. Maksudnya sesuai ini apakah berdampak positif dengan membuat anak itu merasa diterima, merasa ada, kemudian merasa disayang, merasa diperhatikan. Setelah itu akhirnya dia berpikir untuk mencari solusi sendiri dan bertanggung jawab. Akhirnya untuk selanjutnya dia akan seperti yang disampaikan Pak Kisma tadi tentang siapa ya Pak Kisma? Pak Ki Hajar Dewantoro, bahwa merdeka itu adalah apa Pak Kisma yang terakhir? Jadi bisa mengontrol dirinya sendiri kayak gitu. Nah, Bapak Ibu semua tadi sudah melakukan dan pasti pernah. Nah, nanti kita akan perkirakan ya. Di sini ada 5 posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu semua ada di mana ya? Begitu ya. Mau Bapak semua dibantu. Terima kasih. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya,
Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Maaf Bu, saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Soalnya bersama ya. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, aku mau kita itu. Ibu dari sebelumnya. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa di buku absen? Lambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kembali lagi kalau gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Udah
ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang lebih kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Oke. Demikian tadi materi tentang 5 posisi kontrol. Kira-kira posisi kontrol yang terbaik itu kalau menurut saya memang manajer ya, karena bisa mengontrol anak, dia sendiri yang mengontrol dirinya sendiri gitu. Kita arahkan dia untuk tahu batasan-batasannya. Kemudian yang sudah diterapkan itu fleksibel ya. Kadang kita sebagai teman, kadang juga sebagai pemantau kayak gitu nih. Seperti teman-teman yang lainnya, manajer itu yang terbaik sebagai apa tadi ya Pak? Si kontrol yang terbaik. Tapi kalau saya masih di tahap menjadi teman dan monitor, saya belum bisa menjadi sebagai kontrol manajer. Semua jawaban udah mewakili ini. Tapi kadang kalau anak-anak yang terlambat itu, ya saya nggak ngapa-ngapain. Pada paling terlambat kenapa? Ada rel kereta. Ya saya nggak bisa nyetop kereta gitu kan. Ya berarti kamu berarti lebih asik. Paling itu sih Mak. Sama manajer tadi memang yang paling ideal dan paling terbaik. Biar mereka bisa berpikir gimana caranya besok saya nggak terlambat. Gitu Bapak. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan dulu. Tepuk pramuka. Baik, barangkali setelah tadi saya rasa semuanya sepakat ya bahwa level atau kontrol manager itu yang paling baik. Pasti nanti akan muncul. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan Pak Risma. Jawaban Ibu semua bahwa itu sebenarnya hampir dilakukan sama seluruh guru di Indonesia ini. Ya, dan sebagai pemantau, penghukum dan sebagainya. Tapi yang menarik di sini adalah Bapak Ibu ini di SMP yang mungkin lebih banyak memposisikan sebagai teman ya. Tapi posisi teman itu juga bisa dimasukkan di wilayah manajer ya. Bahkan di awal-awalnya justru harus menjadi teman dulu ya, agar nanti terbukalah ya ruang komunikasi yang positif ya. Oh, saya merasa diterima, saya disapa gitu ya. Akhirnya dia membuka sendiri. Oh, saya salah lah, ngaku aja lah daripada nanti malah nggak enak kayak gitu gitu. Nah, untuk itu posisi posisi kontrol tadi yang kita bahas ini, ibu semua sepakat bahwa yang terbaik adalah posisi manajer. Nah, dalam posisi manajer ini ada tiga pokok langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu ya
emosinya, kegelisahannya, rasa bersalahnya kita stabilkan dulu, biar nanti enak ngobrolnya, nanti kita bisa bilang kamu terlambat gitu ya, nanti nggak apa-apa gitu. Semua orang pernah terlambat gitu ya. Iya, terus nanti ada kata-kata apa namanya validasi. Tapi menurut kamu ini terlambat salah apa tidak ya, gitu. Nanti dia akan mengatakan sesuatu gitu ya, menurut pasti salah dan sebagainya. Terus keyakinan kelas kita gimana, sekolah kita kalau terlambat ya? Kamu ingat tidak ya, saya kalau terlambat akan begini kayak gitu. Jadi ada 3 langkah ini. Meskipun begitu, sebaiknya tidak langsung dipraktekkan 3 poin itu secara konstan ya, harus ada prolog-prolognya. Coba Pak Krisma selanjutnya. Dalam menstabilkan identitas, mungkin kita harus membuka percakapan dengan ramah dulu ya. Misalnya Naren, aduh sehat kamu, kayak gitu ya. Ini kok kelihatan ngos-ngosan gitu ya, habis lari gitu. Terlambat ya, iya Bu, Pak gitu ya. Oh kira-kira, nah nanti nih, kenapa ya terlambat ya, kayak gitu. Ya mencari apa nama cerita dari sudut para murid, saya terlambat karena begini semalam begadang gitu, mohon maaf ya Pak dan sebagainya, kayak gitu. Alasannya, oh begadang apa? Ini persiapan 17-an saya panitia, kayak gitu misalnya. Nanti setelah stabil identitasnya gitu ya, iya tapi meskipun begitu ya ini tetap terlambat ya, salah apa tidak ya. Nah nanti dia akan mengatakan yang sebenarnya, kayak gitu ya, salah mohon maaf. Nah terus diingatkan menanyakan keyakinan ya. Kira-kira kalau salah bagaimana ya, kalau ya saya siap di poin dan sebagainya, kayak gitu. Kalau terlambat saya siap di poin ini dan sebagainya. Kemudian mungkin dia akan mengatakan, akan minta surat dispensasi untuk masuk, minta maaf ke gurunya karena terlambat dan sebagainya. Dan besok nanti kita bawakan kata-kata yang kira-kira solusinya apa ya selanjutnya agar tidak terulang lagi ya. Jadi tidak hanya minta maaf kayak gitu. Nanti dia akan mengatakan tidur lebih teratur, setel alarm gitu mengingatkan orang tua atau kakak untuk membangunkan dan sebagainya. Begitu Nah nanti dia akan mengucapkan sendiri tindakan yang diusulkan oleh dia sendiri gitu Kalau restitusi di bahasa fisikanya itu aslinya redaman ya. Kita meredam dengan kita mencoba menjadi teman, habis itu manajer, sehingga tidak ada rasa yang tambah dimarahin tambah dendam, dimarahin tambah sakit hati, dimarahin jadi kamu ketemu lagi. Itu yang hal-hal negatif itu yang diredam kayak gitu, sehingga nanti kita akan lebih akrab kayak gitu ya. Ya seperti tadi, saparnya juga harus pakai senyum gitu ya. Terus matanya ikut menatap dia gitu ya, jangan melotot gitu ya, kayak gitu. Intinya ya kalau kita ramah kan nanti anaknya merasa diterima. Kalau sudah diterima dia akan terbuka gitu, akan lebih akrab. Padahal kita tahu pelajaran sedang berlangsung. Sering sakit perut tiba-tiba Tiap saat sakit perutnya. Apakah kita memang menghindari mata pelajaran tertentu, jadi selalu izin ke toilet seperti itu? Saat-saat pelajaran tertentu aja Bu. Apakah takut dengan gurunya atau tidak menyukai pelajarannya, jadi kita harus berbohong bolak-balik ke toilet? Itu. Nah, sekarang kita masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Iya masih. Apa? Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi yang baik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, senantiasa membantu. Tadi beberapa keyakinan kelas yang sudah dibaca diingat oleh kita ya. Nah, kalau harus bersikap positif, apakah dengan Bita selalu bolak-balik ke toilet ketika pembelajaran berlangsung itu sudah bagian dari sikap positifnya Bita? Enggak, belum. Kalau belum, berarti
kedepannya apa sih yang harus kita lakukan agar kita itu bisa menjadi lebih baik lagi? Saya akan betul-betul izin ke toilet jika memang itu sesuai dengan kebutuhan. Udah tahu ya Dita ya, jadi nanti setelah ini Ibu harap kita bisa memperbaiki sikap kita. Oke, kita boleh kembali ke kelas lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Grace. Lanjut lagi, saya tunjuk Miss Nana dan pasangannya Bu Mila. Monggo Pak Dada, kami Lagi makan lah. Minum dulu ya. Iya, pelan-pelan aja. Ya. Nanti yang bisa boleh langsung makan apa nggak apa cuma. Ya. Oh. oh, anu meetingnya nggak masuk dulu semua Pak. Iya. Tunggu dipanggil apa gimana? Oh, ceritanya dipanggil aja. Ada skenario. Iya. Ya. Ali jadi dia. Ya, Ali lagi bicara apa? Mikrofon cuma satu. Ya, sedang pelajaran bahasa Indonesia Ibu. Bahasa Indonesia, bisulangan ya? Iya Ibu. Ya, bisulangan. Oke, Ali sehat hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Iya, alhamdulillah sehat. Ya, tadi terlambat nggak sekolahnya? Oh, oke, good. Ya, Ali, tahu nggak Miss panggil ke ruang guru? Tadi benar Bu Bede bisa bagi hasil ulangan. Iya benar, Ibu tahu nggak? Saya bagus banget. Wow, amazing. Berapa nilainya? Bahasa Indonesia pertama kali semua. Wede, remedi ya. Oke, keren banget. Nilainya berapa tadi? 90 nggak remedi. Terus tadi udah tahu nilai teman-temannya? Sudah Ibu. Sudah tahu nilai teman-temannya dan nilai kamu paling tinggi di kelas ya? Wah bagus ya, kamu bangga ya punya nilai tinggi, bangga. Oke. Tapi tadi Miss sempat ketemu sama teman kamu, ya katanya menangis nih. Kamu Almira kenal ya? Siapa? Ya Almira. Ya, kenal ya? Ya. Tadi Amira nangis, benar. Tadi nangis sama Ali apa gimana nih ceritanya? Kayaknya cuma sedih aja Bu, nggak nangis. Oh, cuma sedih nggak nangis ya. Benar, kamu memang harus bangga dengan apa yang Ali perbuat, bangga dengan hasilnya. Tapi ada hal yang jadinya kemudian merugikan orang lain. Kenapa? Jadi ceritanya itu, saya kan dapat nilai bagus. Saya kasih tahu ke teman-teman. Terus saya tanya, Amira nilai kamu berapa? Dia jawab 60. Saya seneng dong, saya tepuk tangan. Dan saya jelekin Amira. Oh, terus menurut Ali, kira-kira apa yang dilakukan Ali? Apakah membuat tersinggung Almira tidak? Sepertinya. Nangis. Berarti kita kembali ke keyakinan kelas nih yang sudah kita buat. Kita perlu belajar, kita harus senang, kita harus saling menghargai dan merasa aman. Kira-kira keyakinan kelas mana yang dilanggar sama Ali? Saling menghargai Ibu. Ya. Apa? Berarti setelah tahu Ali mungkin melanggar keyakinan kelas, apa tindakanmu yang mencerminkan setelah ini kamu harus bagaimana? Saya salah Ibu karena sudah seperti itu dan membuat sedih Amira. Setelah ini saya jadi tidak akan seperti itu dulu lagi dan saling menghargai sesama teman. Oke baik, terima kasih ya kamu sudah menyadari, kamu sudah minta maaf. Setelah ini Ali minta maaf ke Amira ya. Oke, boleh kembali ke kelas lagi.
lagi dari semuanya. Tapi nanti Oke. Silakan Bu Ais dan Bu Ya, ini kasus apa ini? ABC? B, C. Sudah terbagi semua. Semua maju. Biar lama durasi videonya. Tapi kasih sekalian belajar. Yuk, baik. Ciko lagi ngapain? Iya ibu, itu lagi jajan. Kok jajan? Tadi temennya masih piket, kamu belum piket? Tadi udah piket bu. Tadi udah piket, beneran. Ibu tadi ke kelas, ibu kan tadi ada rapat ya. Ibu ke kelas, kan kamu jadwalnya hari ini ya? Ternyata tidak piket. Piket bu, tapi kan bosan, jadi saya keluar ke kantin, lapar. Harusnya kan Ciko nungguin temennya. Ciko gimana perasaannya lihat temannya pada bekerja keras membersihkan kelas sampai bersih, terus Ciko tiba-tiba makan dengan santainya di kantin. Gimana coba perasaannya? Kasihan. Kasihan kok ditinggal. Apa kamu lagi beliin jajan buat teman-teman? Kasihan untuk teman-temannya. Menurut Ciko gimana? Temennya belum selesai piket terus ditinggal. Menurut Ciko gimana? Dan Ciko ada perasaan bersalah tidak? Iya merasa bersalah karena meninggalkan teman yang belum selesai piket. Ciko kan merasa bersalah. Berarti Ciko ingat nggak keyakinan atau kesepakatan mas kita kemarin? Ingat bu, ada juga. Baca. Yang pertama itu hormat, yang kedua itu bekerja, yang ketiga diterima dan dimiliki bu. Nah itu ada poin penting apa? Bekerja. Nah, bekerja. Ciko tidak melaksanakan piket dengan baik berarti ya. Iya. Nah besok semoga Ciko besok berarti apa? Kalau piket? Terus lebih. Ya, lain kali saya akan uji. Saya akan menyelesaikan bersama teman-teman saya supaya saya bisa bekerja sama dengan Ya harus sampai selesai ya ditunggunya. Kalau kamu mau jajan boleh tapi temannya dibeliin sama saya. Jadi besok Ciko minta maaf ya ke temennya ya. Karena apa minta maaf ya? karena meninggalkan teman-teman saya belum selesai dan tidak bertanggung jawab akan hidup saya. Ya terima kasih ya. Yuda sekarang Ciko jadi makan dulu ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Krisma dan Pak Nandar. Yang pertama tentang perasaan saya setelah mengikuti kegiatan diskusi ini. Oh, dimulai dari diskusi ya. Alhamdulillah hari ini saya kembali belajar tentang budaya positif yang sebenarnya ini bukan hal pertama kali saya pelajari, tapi ternyata tetap menarik untuk selalu dibahas seperti itu. Nah, perasaan saya setelah mengikuti diskusi kali ini alhamdulillah luar biasa. Jujur di awal tadi saya sudah beranggapan ini akan membosankan karena sudah kesekian kalinya membahas disiplin positif dengan tema kegiatan yang sama guru penggerak, tapi ternyata dengan penyampaian yang sangat berbeda, kemudian diskusinya sangat menyenangkan sesuai dengan realita yang ada di lapangan saat ini yang benar-benar kita hadapi. Kemudian dengan cara penyampaian Pak Krisma dan Pak Nandar yang juga berbeda, ternyata enak sekali gitu, rasanya menyenangkan diskusinya. Jadi terima kasih ya. Ini saya udah sangat jujur ya. Jadi memang alhamdulillah saya senang dengan diskusi kali ini.
Kemudian pembelajaran yang saya peroleh dari diskusi ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa saya kembali mempelajari tentang budaya positif yang barangkali kemarin saya belum melaksanakan secara tepat. Kemudian saya kembali belajar tentang bagaimana membuat keyakinan kelas yang memang patokannya harusnya bersumber dari aturan, yang mungkin itu belum kita lakukan saat ini. Mungkin beberapa sudah sesuai aturan, tapi beberapanya belum. Kemudian juga saya kembali belajar lagi tentang posisi kontrol tadi di budaya positif, lalu bagaimana menerapkan budaya positif itu di lingkungan sekolah. Nah, setelah ini nanti saya akan kembali belajar. Semoga saya pun tidak lelah untuk selalu belajar dan berusaha agar bisa menerapkan budaya positif itu, yang tentunya akan dimulai dari saya sendiri dulu, mulai mengontrol diri saya, dan pada akhirnya nanti saya bisa mendampingi anak-anak agar anak-anak ini juga nanti memiliki keyakinan yang betul, keyakinan yang sudah mereka yakini, yang sudah mereka sepakati, agar nantinya budaya positif itu bisa diterapkan anak-anak, lalu benar-benar bisa menjadi habit baru di sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Semuanya, sekali lagi mohon maaf apabila kami mengganggu acara, mengganggu tempat Bapak Ibu semuanya, dan pastinya terima kasih kepada Pak Moko selaku kepala sekolah yang sudah memfasilitasi semua ini, kemudian ibu-ibu yang sudah membantu sehingga dan berpartisipasi ini, sehingga acara ini dapat berjalan dengan sangat lancar, sangat menyenangkan, dan insya Allah berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.